setelah gue ikutan join dan itu kita diundang ke Istana Negara. Aduh, Gimana ya cara implementasinya kan kita kan desain itu biar cara orang bisa Pesannya nyampe. paham, paham yang kita gambar. Nah ini kan, dan ini yang nanti yang ngeliat itu anak kebutuhan khusus kadang. Hai guys, balik lagi bersama gue Oka Briansyah di acara Bisik Bincang Asik bareng Zone E. Hari ini gue kedatangan tamu ownernya Zone E. Halo. Dia sering latihan. Lo apa tiap hari latihan kalau Zone E? Bikin ini kan? Bikin aja bikin workout lah ya. Oke. Sebelum berbicara dengan salah satu founder kita ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng untuk dapat video terupdate dari Bisik sama follow Instagram Bisik ya. Thank you. Ziki apa kembali apa? Itu bagus ya? Ya, gue taunya Ziki. Itu bagus Maliki Setiawan. Kenapa panggilan Ziki? Keren aja. Tahu, tanya bokap gue aja. Gue dari kecil udah dipanggil Ziki. Oh, Nggak tahu gue juga dari Maliki. Dari Maliki. Soalnya gue punya teman tuh bagus itu TB. Iya emang benar. Singkatannya TB. TB. Bagus. Banten punya. Namanya TBA itu bagus Ahmad apa gitu belakangnya. Okay. Ada Arabnya sih. Oh, Gitu. Emang Banten banyak Arab juga ya? Enggak juga, itu mungkin Teman orang tuanya namanya campuran Arab kan. ya. Tapi dia nggak kayak Arab sih. Oke, buat kabar lah. Kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Sehat ya. Sehat ya. Gimana tadi kesini? Nggak macet lah ya? Enggak macet. Nggak macet ya? Lancar ya. Ya. Kita terakhir ketemu waktu kapan Pak? Waktu kalau nggak salah lu sebelum PSBB apa sih istilahnya sekarang PPKM ya? PPKM. Ya sebelum, PPKM, Pak? pokoknya sebelum inilah PPKM ya? PPKM. Iya. Oh, oke. Ya udah oke. PSBB lagi. PSBB lagi lah ya. Itu terakhir kali ya? Iya terakhir kali itu. Di situ gue belum. Lu kan biasa tuh bertiga atau berempat ya? Sama Anggia Bukan. siapa? Sama Ita, Niko, terus Niko. satu lagi siapa? Nah, Ya itu maksudnya. iya sih. Seru sih kalian ini. Kalau bertiga apa gitu. Terus gimana semenjak ini kita lo masih komunikasi sama mereka untuk latihan bareng tuh apa? Selain dari zone ini? Oh, mereka pulang kampung. Gue masih sempat olahraga beberapa kali waktu awal bulan Januari kemarin. Februari ini udah Februari ini nggak? Ada. Kendor. Sun ya. Ya. Sun. Pak mau nanya nih, pekerjaan lo emang desain? Iya desain Ya. bagus. Kalau desain ribet nggak sih Pak? Enggak sih, karena lu kerja dengan sesuatu yang seni itu kan dengan keindahan bagus. Kadang melihat hasil karya kita, lihat orang dan hasil karya kita itu kayaknya happy, dia suka ya gue suka. Termasuk gue sih. Thank you ya. Sama. Oh gitu. Tuh. Lu belajar ini kuliah atau kuliah? Oh Nah, emang emang lu dari kecil gue suka gambar. Kayak di rumah tuh dulu temboknya habis sama gue coret-coretan, karena kecil kan. istilahnya muralan ya. Oh tapi emang dari basicnya lu emang suka coret-mencoret? Ke ide-idean gitu. Nah, SD itu dulu zamannya film Digimon itu digambar tembok gue gambar Digimon tau kan? Tahun 90-an. Cik-cik kemarin gua tuh. Emang lu umur berapa sih? Umur berapa coba? Paling dari bawah 25. Enggak, lebih 28. Oh 28. Ya beda 3 tahun. Oh 28. Tapi kalau masih tahu Jimon-Jimon itu Ya emang di zaman. Oh di zaman lu ya, benar. 90-an ya. Iya. 90-an tahu. Gue 90-an juga ya. 90-an terakhir tuh. Onyong. 49. Nah ini lo kuliah ambilnya di? Gue ngambil jurusan multimedia. Dulu sebenarnya gue
pengennya arsitek, cuman balik lagi ke ekonomi orang tua belum sanggup. Ya udah belum. Next akhirnya tahun berikutnya baru kuliah, dan gue bilang jurusan apa aja nggak apa-apa, nyokap yang penting jurusan seni gitu, apapun di kampus apapun, jadi kayak yang udah nggak muluk-muluk nih mau kampus ini yang penting kuliah dengan, karena kan pada dasarnya dari kita sendiri kan untuk ilmu itu keserap yang kita, gimana kita nanti mengimplementasinya di masyarakat. Dan dulu passionnya emang di situ, gitu. Dan orang tua mau oke kan? Oke. Ada nggak sih orang tua lo berpikir untuk lo di sini aja deh, jangan seni deh apa ada nggak sih, pernah? Enggak sih. Ikut terserah lo aja. Iya, yang penting kitanya jalaninnya enjoy. Daripada nanti bro kita dituntut untuk dokter terus ujung-ujungnya jadi karirnya. Iya ada sih banyak temen yang kerjanya kuliah di tempat PTN dengan jurusan inian, terus tiba-tiba kerjanya apa? Kantoran, kayak gitu sih. Gue nggak mau yang kayak gitu ya. Gue aja jadi pilot akhirnya di salah jurusan. Abang gue sudah jadi pilot tuh. Emang bukan passion gimana ya? Gimana? Susah juga sih. Bisa. Duit bapak gue hilang gitu ya. Bahaya ini. Main pak, benar kan? Oh jadi lu bukan kejebak ya untuk kuliah ini ya? Emang lu passion itu dan lu suka gitu. Dan kerjaan ini juga desain juga. Desain di saat ini kerja. Iya. Desain. Dari awal gue kerja kalau desain nggak pernah ambil. Nggak loncat. Ya kayak gue serabutan, yang penting duit. Kadang sempat berpikir juga gitu. Bosen ya di depan komputer desain, pengen kerja ke lapangan gitu loh. Kayak contoh kayak di stasiun TV yang kita sempat pikir kayak presenter enak kali, atau jadi krunya yang di presenter kayak contoh jejak petualangan, aku suka juga kan kayak traveling atau petualang gitu ke tempat. Jadi itu kayak seru banget ya, dibanding cuma duduk di belakang laptop gitu istilahnya. Capek juga juga ya kan. Mata sakit. Tapi lu minus atau? Minus. Oke. Jadi lu udah berapa lama nih di dunia desain? Dari yang benar-benar kuliah sampai dari kuliah belum kelar pun udah kerja sebagai desain. Gila beneran. Iya. Jadi gue semester 4 itu udah kerja. Gue ambil kelas malam kuliahnya. Semuanya lanjut. Jadi lu bayar kuliah pakai duit pribadi, gue udah gak minta ke nyokap lagi. Dulu pun sebelum kerja pun gue sempat kayak untuk urusan uang jajan nggak minta, karena gue ngajar marching band dulu. Beda lagi nih kayak ini. Ngajar marching band lo apa? Horn line. Oke. Alat tiup itu capek lo pak? Iya capek. Dulu karena aku dulu sempet ikutan marching band, terus akhirnya ada sekolah SD sama SMA itu yang minta pelatih, gue mengajukan sama tim ya, sama teman-teman yang lain, dia megang fokus yang ini, jadi untuk kita itulah lumayan. Itu di sekolah-sekolahan apa? Sekolah aja. Jadi sekolah, iya di sekolah aja. Dapat duit ya? Dari situ, jadi kuliah gue bentar aja. Lu apa sih bilangnya? Leo. Kerja keras. Sama ini depan Leo. Kalau kerja nggak makan. Iya. Seru juga ya pak ya. Jadi lo bisa, tapi marching band ini tetap lo untuk jadi cuma sebentar doang. Dulu aku join tuh waktu SMA. Gue orangnya aktif banget, ekstrakurikuler ikutan. SMA di SMA 7 sini Jakarta Pusat. Ben Hill. Ke rumah gue itu. Jadi emang lo semuanya terarah ya, teratur sesuai dengan lo ya. Iya. Gitu ya. Ya makanya waktu itu kan gue pengen jadi arsitek. Nah itu gue masuk IPA dulu. Untuk buat lanjut ke sananya lebih gampang kan. Nah itu deh. Dan dulu gue SMA aktif. Untuk kayak ekstrakurikuler gue ikutin OSIS. Terus sampai akhirnya, nah itu yang masuk ke marching band. Nah kali kan kalau waktu kelas 3 kan menjelang UN tuh udah ditutup tuh portal untuk ekstrakurikuler untuk anak kelas 3 ya. OSIS pun juga gak ada yang megang. Gue cari aktivitas di luar, nah ikutan marching band. Tapi di marching band juga kelas 3 ya, mau UN, nanti ikut gelombang berikutnya setelah UN ya. Akhirnya tetap ikut latihan sampai akhirnya batu UN tuh Juni dulu. Nah Juni udah mulai cut off, terus lanjut lagi gelombang setelah UN Juli baru mulai join latihan lagi. Gitu.
Tapi lu enjoy lah pasti. Enjoy, karena emang dari dulu kecil gue pengen ikutan marching band itu. Karena di sekolah gue nggak ada, kayak ngeliat di TV itu enak ya ada marching Lu band. harus kayak sama TV setiap minggu. Oh iya, gue tahu, gue pernah ikutan. Pernah ikutan? Ikutan sempat ngebantu Ngebantu tiga? Gitu. Tahun berapa? Kita marching bandnya gitu, Gita Teladan. Kita telah. Tahun Gue yang pasti gue tahun di 2012 untuk GPMB, untuk kejuaraan nasionalnya. saya lulusnya tahun 96 Pak. Jauh ya? Jauh banget. Iya itu. Emang kan NASA pas akhirnya ada link dari ini marching band Garuda Indonesia dari sana dari pesawat tuh. Nah itu dari situ mulai ikutan join. Terus yang gue nggak nyangka adalah setelah gue ikutan join dan itu kita diundang ke Istana Negara. Waktu itu presidennya siapa? Itu 17 SBY. Okay. Agustusan di sana diundang untuk parade senja itu ketika penurunan bendera. Oh yang 8 berapa 17 8 ini ya yang itu apa marching bandnya enggak juga? Enggak. Oh untuk seluruhnya? Apanya maksudnya? Maksudnya gini kan kalau di Paskibraka itu kan ada yang anggota 17, anggota 8, anggota 5. Enggak seluruhnya. Malah kita karena perlu banyak peserta ambil dari marching band lain untuk ngisi slot. Karena yang perlu banyak karena kita nanti ada display kan namanya. Kita nggak diem, maksudnya yang nanti bergerak jalan bikin bentuk ini. Ya itu maksud gue yang tadi itu 17, 8, 4, 5 enggak ya? Oh oke. Beda lagi. Ya soalnya tiap tahun bakal ada marching band yang diundang-undang. Iya soalnya gue punya ponakan pun dia dapat kayak gitu slotnya gitu. Itu gue sempet ngerasain alhamdulillah ya. Akhir tahun kejuaraan nasional dapat enggak peringkat 6 sih. Lumayan lah Pak. Lumayan lah. Pengalaman kan udah masuk istana. Iya itu dia bulan puasa pada saat itu. Nyup cobaan. Ngep dong ya. Iya. Tapi alhamdulillah masih full sampai maghrib. Dapat duit dong. Dapat. Karena biasanya dapat. Jangan bohong. Dapat penghargaan sih ya. Piagam. Berarti lu pakai bajunya baju yang Paskibraka gitu apa enggak? Enggak kostum khusus sendiri. Kostum khusus sendiri. Kita biasanya emang bikin kostum untuk acara khusus. Berarti di Profes sama lu punya ini ya, punya tim lah ya. Itu SMA tuh sampai cuman bentar sih 2012 ke 2022 tahun 2 tahun ya 2 tahun lumayan lah Pak. Karena vakum marching bandnya masalah tempat sih, tempat latihan gitu. Sekarang masih ada nggak sih? Banyak banget masih cuman ya kadang tergantung kan, ada yang marching bandnya meredup. Iya. Di sini dulu si GBK juga ada. Yang gue tahu ada sih, tapi gue lupa kan. Kayak pintu merah apa sih namanya, gue lupa. Ya itulah ya. Oke, jadi pekerjaan lo ini desain dan lo berkantor di Kemang. Berarti lo tinggal di Tanah Abang. Berarti bolak-balik Kemang ya? Iya. Pekerjaan desain ini lo ada deadline kah atau emang tergantung pre-order? Tergantung dari perusahaan. Misalnya ini, gue misalnya butuh minggu ini ya. Jadi gitu. Atau butuh besok. Ya, kayak gua. Karena gue juga nggak bisa ini kayak gini ya, mesti ada tahapnya dong. Tapi ini bikin lo ini gak sih desperate guys? Kadang-kadang desain itu kan bikin paham kan maksud gua? Apa karena lo passion di sini jadi santai aja? Enggak juga. Santai aja sih, cuman kadang kalau lagi yang deadline itu yang mesti kejar-kejarannya. Ya kadang ada mentok ya ide yang nggak bisa sekarang, kayak nanti deh, misalnya kerja nanti ditunda. Karena suka ada penundaan gitu, atau gitu ke deadline baru ngebut. Kalau gue bikin ide ya, kalau bikin ide tuh gue biasanya nggak di rumah, gue keluar rumah. Ya kadang juga sama kan coffee shop, kemana gitu, latihan bisa apa colok gitu. laptop gitu kalau lo Gitu. Itu Sama juga? Sama. Oh, Karena emang. kalau stuck di situ ya, mana ya? Oh, gue pikir cuma gue doang lo. Oh, lu juga sama? Sama. Kemana Iya. biasanya lo? Terbebas lah. Bebas mana aja, yang penting ada tempat nyaman, ada colokan, bisa. Laptop buka, beli kopi. Itu kalau kantor lo ini lagi nanganin apa nih?
sekarang lagi pandemi, Nah. agak sebenarnya nggak terlalu banyak kerjaan, tapi ya karena efek dari itu klien-klien kita banyak yang mundur, ada yang ini. Karena perusahaan itu kan agensi desain sebenarnya. Oh, oke. Tempat terapi untuk anak kebutuhan khusus. Oh, wow. Itu nice. Wow. Udah berapa tahun Jadi Pak di gue sini? desainnya ya untuk kebutuhan tuh anak. Jadi kebutuhan anak ya perlu apa ya? Materi Iya. pengajarannya gitu loh. Wow. Ya karena nggak gampang loh orang anak dengan kebutuhan khusus kan. Iya. Unpredictable. Kadang-kadang emosinya meluap-luap atau apa lebih susah lu handlein anak yang kayak gini ketimbang anak yang normal. Tapi bukan gue handle kok Pak. Oh. Kan ada terapisnya Iya, masing-masing. tapi kan sebenarnya lo kan tiap hari melihat kan. Iya, melihat. Itu kan yang bisa yang lo rasakan kan adalah vibe-nya kan juga gitu kan. Seru sih asli karena belajar kerja bareng anak-anak. Jadi bawaannya kayak masih kecil ya. Banyak mainan kan di sana. Iya. Wow. Tapi anak-anak kebutuhan ya. Bukan khusus. Tapi itu buat gue itu nggak mudah loh Pak. Karena anak yang normal aja sulit, apalagi anak yang kebutuhan khusus gitu. Apalagi dia suka tiba-tiba. Iya, emosinya kadang suka marah, nangis, teriak-teriak. Itu udah itu makanan di kantor ya sehari-hari kayak dengernya kayak gitu. Ada yang ketawa lucu sih. Lucu ya. Gemesin gitu anaknya. Kadang Dan emang kita anak kecil. Ya suka lah, masa nggak suka? Mungkin udah berawal dari kecil. Iya sih. Oh seru ya. Dua berapa tahun lo di sini? Dari 2016, berarti sekarang mau 5 tahun. 5 tahun. Agustus nanti 5 tahun. Ada nggak sih kan karena lu untuk kebutuhan khusus nih anak-anak, Iya. pasti ada kerikil-kerikilnya. Pasti ada yang, aduh, bikin lu senewan atau apa, entah dari atasan lu, entah dari klien atau apa, ada nggak sih? Desain sih kadang-kadang gini perlu desain yang kayak gini. Aduh, gimana ya cara implementasinya? Kan kita kan desain itu biar cara orang Pesannya paham, paham yang kita gambar. Nah ini kan dan ini yang nanti yang ngelihat itu anak kebutuhan khusus. Kadang aduh ini harus kayak gimana ya gambarnya biar itu anak paham ini gambarnya maksudnya ini gitu. Misalnya suruh duduk gambarnya kan kayak misal gambar duduk gitu. Ya anak paham gak sih ini gambarnya gambar duduk gitu loh. Gitu. Misalkan ya tuh. Tapi sebelum lo mendesain, lo ada presentasi dulu kan, ada storyboardnya atau apa segala macam kayak gitu. Biasanya ya brainstorming sama terapisnya, sama bos gue juga. Berarti sih. lu survei Jadi dulu gimana gitu. ya ngeliat ini kalau di buku ini kayak gini, kalau ini kayak gini, kira-kira kita bikinnya kayak gini, oke gak? Terus gitu. Nanti diuji coba dulu kan anaknya paham. Kalau misalnya nggak paham ganti. Berapaan rata-rata lo yang kayak gitu? Lo coba 5 anak, 4 anak, 3 anak nggak juga? Enggak sih, tergantung. Terapisnya aja yang nyoba kan. Nanti pas dikasih terapis nanti didiskusiin sama terapisnya kayak gimana nih gambarnya kayak gini. Oke gak sih? Ini perlu ini nih, perlu kayak gini, perlu kayak gitu. Gue pengen dong kesana lihat deh, beneran deh, seru deh kayaknya. Tapi kan lagi pandemi gini anaknya Iya, dikit dan banyakannya sekarang kita ya ada yang jadi ada Zoom. 2 yang ya Zoom. Kalau yang masih takut orang tuanya untuk datang ke kantor ya via Zoom gitu. Atau kalau misalnya yang berani masih ya udahlah hands on datang ke kantor aman gitu. Gak gampang loh Pak, handle anak kecil loh. Hebat juga ya. Gue aja namanya gue susah. Gitu deh. Ada nggak sih anak-anak kecil pas lihat gambar apa ini sekolah teriak-teriak apa? Pasti ada lah. Enggak. Sejauh ini aman. Aman sih. Yang lebih tahu sih terapi beda yang cerita sih. Tapi aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Tapi di saat kondisi kayak gini gimana? Orderan sepi lah pasti ya. Tapi gaji tetap dong. Sedih Pak. Oke. Ngerasain sama orang-orang yang Sama ya. merasakan ya. Sama ya. Gitu sih. Iya gitu ya. Kita maklumin dengan perusahaan. Kenapa ya memang kayak gitu? Kayak sedikit ya. Lo ngambil sarjana nggak sih? Ada sih kalau misalnya ada tawaran dari temen, iya perlu desain nih, lo bikinnya bisa gak? Bikin logo ini bisa. Ya oke. Company tahu nggak apa-apa.
Hah? Company lo tahu nggak apa-apa? Enggak dong. Dia kan dia juga malumin. Ketika masa pandemi gini, perusahaan malumin, ini kalian bebas deh mau ngambil side job dari mana, kondisi kayak gini, force major kan. Jadi kalian juga kalau mau desain silakan desain, tapi kalau mau tetap lanjut lebih di alhamdulillah masih di ini gitu, tapi dengan sekian. Bos lo cewek pasti ya? Cewek. Ya kan. Kalau cewek mah gitu ada di Coba akrab banget sama akrab ya? bos. Masih muda? Kita enggak sih, seumuran nyokap bokap lah. Maksud lu? Ya udah lumayan tua sih. Ya kalau bos cewek begitu, cewek mah Kita ya udah. fleksibel. Kalian mau ambil saja silakan, tapi kalau kali aja kalau misalnya gue udah bangkit lagi nih, udah settle lagi dengan keuangannya, kalian bisa naik turun lagi gitu. Kayak dia nganggap perusahaan ini jangan anggap kayak perusahaan kayak kantor doang terus pulang udah selesai, tapi anggap kayak rumah gitu. Suatu-waktu bisa kembali gitu. Walau kita udah keluar terus masuk lagi nggak apa-apa gitu. Wow. Jadi nanti nggak didiskusin aja sih kekeluargaan, karena ya balik lagi kerjanya beranak-anak. Iya karena ya bos cewek tuh enak sih. Terus ngadepin anak-anak juga nggak gampang, bosnya juga menyenangkan di situ sih. Iya. Enaknya ya. Oke, selama pandemik berarti lu udah nggak ikut workout lagi nih ya? Maksudnya di rumah gitu? Di rumah udah nggak ya? susah ya. Boleh Nah, ya, kalau di rumah mau kasur. Emang nggak apa-apa, lu juga ada kasur tidur. Iya. Emang harus tuh olahraga tuh rame-rame. Iya. Seru. Iya. Bareng-bareng ya kan. Keringetan bareng. Berisik bareng. Wow, gitu. Jadi apa ya? Jadi semangat. Yang lain jatuh, gue harus bisa nyubirin dia gitu. Terpacu gitu. Terpacu, ya. Berarti manfaatnya banyak loh saya. Banget, sehat. Pola hidup kan. Iya, jadi badan sehat, bugar segala macam. Terus plusnya kalau badan kita jadi bagus kan. Jadi total lu baru 4 bulanan di zona ini. Genap ya, kurang lebih. Kurang lebih ya dari ya Pas pandemi pandemi tahun gitu lalu ya, ya, 2020 itu. Oh iya. Ya segitulah. Lu ada selain dari zone in ikut komunitas lain nggak ada? Workout ada sih sebelum dari zone S itu ada. Why zone? Aktif. Why zone? Karena waktu itu dia pas pandemi, dari awal pandemi postpone terus sampai sekarang, sampai akhir tahun 2020. Postpone terus akhirnya ya udah, gue perlu olahraga nih, tapi yang bareng-bareng workout bareng kayak calisthenics macam gini yang sosial. Nah akhirnya tujuannya bukan pas lagi PSBB transisi ya gitu. Gua nggak ngerti apa istilahnya. Iya, karena temen gue juga ikutan sana, ikut sana yuk, ya udah ikutan. Temen lu nih siapa nih? Niko. Oh yang kacamata ya? Iya. Oke. Itu dia, udah ikutan deh, cobain deh gimana. Kira yaudah ikutin terus. Gue tuh suka perhatiin founder-founder tau kan. Makanya kalau ngeliat gue, ngapain ini? Gue takut orang salah persepsi. Oke. Berarti yang cewek siapa temen lu? Gita? Apa? Gita itu bareng juga malu nih. Bareng. Oke. Itu bareng dari di workout yang itu. Online lah ya. Iya, biasa. Main tariknya ikut sini. Kadang kita juga ngajak teman yang lain yang mau olahraga, ayo. Atau yang mau ikutan, yang kayak kita kan suka posting di Instagram kan, di story banyak yang ikutan gitu. Olahraga di mana sih? Apa sih? Berapa bayar gak sih? Gratis. Tinggal datang aja buat tuh. Bawa semangat tuh. Iya, semangat. Minum. Jadi pokoknya gue balik lagi. Pekerjaan lo sesuai dengan lo jurusan, ya kan? Ya. Terus passion lo juga tadi marksman itu. Iya itu selingan lah ya. Lo ada side job gak sih selain desain? Desain, ini paling ngurusin komunitas. Nah itu yang mau tanya. Apa nih? Organisasi sebetulnya perkumpulan pemerhati musang Indonesia. Berarti dulu kayaknya kita pernah ketemu ya. Iya. Cuman nggak seakrab ini gitu Iya. loh, ya kan? Karena gue suka binatang juga, gitu. Lo hanya musang atau semua binatang sebenarnya, apalagi mamalia ya. Terus
banyak sih yang pernah gue pelihara dari kecil. Tapi musang paling yang lama tuh karena paling effortnya tinggi buat gue, karena mulai dari piara dulu, ikut komunitas sampai akhirnya ngebentuk organisasinya yang legal ya, bukan yang komunitasnya cuma pakai notaris. Dia berkumpul karena ada satu hal yang pengen kita capai di situ. Bayang nggak? Iya, kemarin sempat 2016 gara-gara musang nih, gua Hawaii. Yang nggak seru yang dong. Yang nggak disangka maksudnya, gue nggak ada kepikiran untuk pergi ke sana. Hawaii seru dong, Amerika. Iya. Nggak di Amerika sih, Hawaii itu sebenarnya dekat sama kita loh, Indonesia. Iya. Ya, pulauannya lah. Terus lu di Hawaii ngeliat musang-musang itu? Bukan lihat musang, untuk Kongres Konservasi Dunia. Oh my god. Gue pikir lo musang di Hawaii lo observasi atau apa? Kagak, untuk ikutan kongres. Seluruh Kita presentasinya tentang musang. Seluruh konservasi yang ada di dunia. Jadi dari berbagai negara di dunia ini ikutan kongres itu, asal proposalnya terpilih ya. Itu kita, jadi ada prosesnya. Jadi dulu kan kita ikut komunitas, sempat vakum, terus ketemu sama teman-teman nih, kumpul, terus ada satu orang IBFI itu, dia sebenarnya lagi bikin buku cerita. Dia diminta bantu untuk bikin cover bukunya sama untuk bikin ilustrasinya. Nah, dari risetnya dia bikin buku, ketemulah itu situs IUCN namanya, untuk Kongres Konservasi Dunia. Dia coba tuh coba cari tahu apa sih ini, terus akhirnya dapat link lah ke Kementerian Kehutanan, nanya ikutan gimana caranya, terus gue harus bikin proposal, bikin lah. Ini tahun berapa nih? 2015. Wow, baru 2015. 5 tahun lalu. Iya, mulai ngerancang, akhirnya dipanggil lah beberapa termasuk gue kan, gue paling muda di situ. Namanya cukup umur, terus bikin berlima perkumpulan pemerhati musang. Jadi kalau organisasi kan ada tahapnya. Terus perkumpulan, yayasan sama perusahaan ya, PT ya. Nah, jadi kita ngambil yang bawah dulu deh, perkumpulan, karena kan non profit. Nah, dari situ udah mulai ke notaris, ngajuin ke Kementerian Kehutanan untuk untuk apa sih, proposal kita diterusin ke sana. Nah, gampang, dulu kita di sana juga dianggapnya yang sama si Kementerian Kehutanan kayak masih sebelah mata, maksudnya ini musang belum apa ya, belum langka kayak gini. Orang hutan lebih prioritasnya kayak orang hutan, macan dulu. Akhirnya musang juga susah, musang kan macam-macam kan, banyak statement negatif juga sih di musang malah. Tapi kan gini, kita akhirnya yakinkan mereka kan, bilang, Bu, mau sampai kapan kalau musang kayak gini? Misalnya belum, kalau udah langka baru iya, atau udah direbut negara lain, baru tetangga kan suka ngeklaim. Musang emang tropis sih ya. Iya, tropis di Asia Tenggara, Asia iya, yang Malaysia bisa diambil, Singapura nah itu udah diklaim sama negara lain loh. Contoh kopi luwak. Di kasus di kopi luwak itu kan pernah ada, Filipina aja udah ngakui best seated fish, seafood coffee dari negara mereka. Karena kopi luwak terkenal di kopi luwak tuh ya Indonesia. Namanya itu udah luwak, kopi luwak. Iya. Indonesia punya lah. Luwak kayak bahasa Jawa loh. Musang itu ada berbagai musang, bahasa Indonesianya luwak, bahasa Jawa, di tanah Sunda sebutnya care. Itu. Nah, itu udah diklaim berbagai negara kan, untuk kopi luwaknya aja, belum si musangnya nih. Gitu. Makanya kita untuk datang lah ke Kementerian untuk ikutan itu, untuk kita kenalin lagi ke dunia ini musang. Dan si musang ini, kita sebenarnya proposalnya kita nggak ngebahas tentang kopi luwak untuk selingan doang kopi luwak. Sebenarnya dia ada lagi hal manfaat lainnya di ekosistem ya. Musang emang buat ini kan, emang bagus lah buat ekosistem. Karena ya banyak orang yang nggak tahu. Gue tahu sih. Banyak orang yang nggak tahu, orang awam nih. Ya kita bikin biasanya kita sosialisasi di jalan, di expo. Car Free Day ada waktu itu loh.
Ada, dulu pernah. Itu kita sosialisasi ini musang, karena orang nggak paham. Enggak Karena Musa nggak hama. makan ayam. Enggak. Kalau kita lihat jalan, orang intinya makan ayam. Musa nggak makan ayam. Ini aman nih, kita perkebunan. Gitu. Saya juga makan ayam, Pak. Gitu. Nah itu dia, karena kita mau merubah persepsi dan bisa dipelihara kok daripada ditembak tidak mati Banyak sih sekarang yang menghargai binatang, apalagi zaman sekarang gila. Iya, itu dia, makanya kita sosialisasiin terus, nggak berhenti sampai di expo pun kita terus. Nah, banyak yang nggak tahu kalau pohon aren nggak tahu. Nah, itu cuma bisa tumbuh melalui musang. Nggak bisa tuh nanam bijinya, harus dimakan dulu. Baru ini Secara alami ya, tapi kan kalau dari sekarang ada agrikultur segala macem. Kayak kopi luwak aja gitu kan. Iya benar. Gitu. Kopi luwak juga ada ceritanya. Kenapa negara lain juga ngeklaim, padahal kopi luwak itu punya kental ya, bukan kental dengan warisan Indonesia, cerita dengan kolonialisme. Yes. Kalau tahu, jadi gue cerita aja ya. Sedikit Jadi boleh ya. Si kopi luwak ini dulu tuh zaman kolonial itu orang kan kita dijajah Belanda nih. Belanda itu market monopoli market. Sorry. Jadi dia nyuruh petani kopi untuk ekspor kan ke keluar si Belanda ini, dan si petani kopi itu nggak boleh makan karena takut ada pasar lokal. Oh, oke. Dia masih kopi yang ini. Tapi akhirnya penasaran dong, Tuhan mah adil, si petani ini akhirnya bisa cicipin si kopi. Petani Indonesia ya, kan cuma ngumpulin doang kirim ke Belanda. Jadi bisa nyicipin dengan apa? Dengan kotoran luwak ini. Bahkan minum ya, nyobain kopi yang terenak, terlezat dan ternikmat di dunia, dan termahal malah. Luwak mahal loh. Iya. Luwak. Jadi bisa nyicipin si petani Indonesia tuh. Nah dari situlah mulai muncul kopi luwak. Makanya kalau ada negara lain ngeklaim kopi luwak itu dari negaranya, masa sih gitu loh. Lo tau kopi luwak sekarang berapa? 1 kilonya? 1 juta lebih. Iya mahal. Kalau orang itu wow. Itulah ya, berarti komunitas lu itulah ya. Si musang inilah ya. Ya akhirnya sampai kita bikin penelitian tentang gula aren itu, proposal kita diterima. Dan itu dia diakui dari kementerian. Unik karena si musang ini jangan mentang-mentang si emang sih orang atau macan atau badak itu emang langka dan perlu kita juga bisa. Musang ini musang sama luwak sama nggak sih? Sama lah ya. Sama. Cuma bahasa aja. Bahasa aja ya. Bahasa daerahnya luwak. Berarti lu handle musang tok nih. Peliharaan lu sekarang musang. Musang ya masih ada. Sempet miara ada 4-5 gitu deh. Terus sekarang nggak 1. Lu breederingnya sebelum-sebelumnya atau lu ini enggak? Oh, breederin agak susah. Karena dia kan harus cari yang benar-benar ini kan. Iya, harus ayam apa gitu kan. Musang kan banyak ya. Kondisi Iya. yang harus kita perhitungkan untuk nge-breeding musang. Dari segi kandang, pasangan juga, dari reproduksi. Musang nggak boleh sendirian loh, harus pasangan. Ini harus pasangan dulu. Lama lu banyak banget. Dari coret ya. Dari situ akhirnya situ ya. berangkat ke Kongres Konservasi Dunia di Honolulu. Jadi kayak nyangka orang yang dari Gue pikir lu Nusa introvert Tenggara sih. Pak. Lu tuh diem nih ternyata. Banyak kegiatan gitu. Diem. Orang berarti kita pendiam. Gue lihat pendiam sih. Kalau orang yang nggak kenal, Lu maksudnya kayak di awal kenal ya emang gue gitu, biasanya lebih diem, cenderung yang lebih diem deh, nggak terlalu yang aktif banget. Tapi kalau udah kenal bawa Leo. Enjoy the moment lah ya. Iya. Semuanya kan Semua jalan. lu jalanin semua dan lu menikmati, lu ada hasilnya, menghasilkan. Iya, yang penting kita suka. Iya. Kalau nggak suka udah berat duluan Beban, ya. ya. Iya, jadi mas-mas. Apalagi lu ketemu anak-anak, gue suka anak-anak banget. Nah, boleh ya kapan-kapan ya. Anak mana nih, anak manusia, anak bulu? Gue suka Dua-duanya anak suka juga. soalnya. Gue punya anak juga kan, anak gue sekarang udah 12 tahun, insya Allah tahun ini. Jadi apa ya, buat gue anak-anak itu adalah malaikat kecil yang imut gitu ya. Apalagi lu ketemu yang apa anak-anak yang kebutuhan khusus itu nggak gampang loh. Awesome. Oke, mungkin Bapak bisa kasih saran-saran buat teman-teman yang nonton video ini untuk tidak jadi
males-malesan atau apa, silakan kasih motivasi. Apa ya? Siapa tahu ada yang mau jadi kayak lo di komunitas musang, ntar komunitas selain musang atau apa, atau bisa membantu komunitas musang lo gitu. Ya pokoknya menurut gua jalanin apa yang kalian minatin, jangan pokoknya yang kalian sukain ya, pakai hati, jangan setengah-setengah. Terus be yourself deh, jadi diri lu sendiri, ikutin apa yang mau. Itu aja sih. Jadi kaki Jangan- kanan lo jangan lupa untuk kaki kiri masuk lagi. Iya. Selain itu ya. Ya, setengah-setengah ya. Iya. Iya itu. Jangan Apa ya? Pokoknya jangan setengah hati lah ya. ya. Terus apa lagi? Ayo, ada lagi nggak Pak? Terus jangan lupa olahraga, karena di pandemi ini butuh banget ya sehat. Iya lah. Imun kan bekerja karena kita Olahraga di zona. Mari kita kami loh hari ini. Iya. Waktunya mudah-mudahan kita ke depannya pas nggak ada istilah PSBB transisi lah, PPA gue nggak ngerti. Balik normal lah ya. Normal, Balik ya. lagi pandemi udah selesai, corona. Harapan kita semua sih. Corona akan lama nggak ya? Kita doain corona cepat Iya, berlalu. tahun inilah selesai. Iya, gue udah mulai enak Apa deh. ya? Terlalu drama corona ini. Oke guys, thank you for watching. Salam sehat. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng untuk terima update terbaru dari Bisik videonya tadi ya. Sama follow Instagramnya Bisik. Sama follow Instagramnya boleh? Boleh? Haji ITB. Iya. Aji ini desain. Jadi kalau lu butuh desain boleh. Tapi bayar ya, jangan Iya. free. Jangan project thank you. Jangan Oke guys, kalau ada yang mau komen di wawancara sama Ziggy ini untuk desain apa bisa di kolom komentar atau bisa melalui Instagram Ziggy. 20% buat Zone. Guys, thank you for watching. Salam sehat dan bye.